Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Ibu Suri memaksa Okjung untuk meminum obat agar Okjung tidak bisa hamil. Mereka meminumkannya dengan paksa kepada Okjung. Okjung meronta dan berhasil melepaskan diri. Okjung mengeluarkan pisau kecil dan mengarahkan pisau itu ke lehernya. Ia mengancam akan bunuh diri. Ibu Suri dan para dayang syok. Okjung pun menangis. Okjung memilih untuk mati daripada meminum obat itu. Ibu Suri tidak percaya. Okjung meyakinkan dan menekankan pisau itu. Ibu Suri gemetaran dan panik. Ibu Surijo dan rombongannya sudah sampai dan melihat Okjung yang sudah menang. Ia memutuskan untuk kembali. Ibu Suri melihat Okjung dan lemas. Akhirnya ia pergi. Okjung jatuh ke tanah dan gemetar. Lalu ia berjalan ke kamarnya. Ia bertemu raja dan menangis. Raja terkejut dan langsung memeluknya. Ia bertanya, "Kau kenapa?" Tapi Okjung hanya diam. Okjung pun tidur di kamarnya. Raja yang penasaran terus bertanya. Okjung meraih tangan raja dan memohon untuk tidak menanyakannya apapun. Ia meminta raja tetap di sampingnya sampai Okjung tertidur. Esoknya, Kasim menjemput Okjung. Ia mengantarnya dan meminta Okjung untuk mengikuti jalur lilin. Ternyata raja menunggunya di jembatan. Raja pun menggandeng Okjung lalu merangkulnya. Raja pun menunjukkan sebuah bangunan. Okjung pun bertanya, "Bangunan apa ini?" Raja menjawab kalau ini adalah kediaman khusus untuk Jang Okjung. Okjung pun menangis dan bahagia. Okjung takut istana akan menjadi kacau karenanya. Sukjong hanya tertawa dan memeluknya. Paginya, para menteri ribut menentang kediaman baru Okjung. Raja pun menjawab kalau Okjung tidak bisa mendapatkan kediamannya karena statusnya yang rendah, maka aku akan mengangkatnya menjadi selir tingkat 4 Sukwon. Para menteri protes dengan keputusan raja. Mereka memohon agar raja tidak melakukan hal itu. Raja marah karena para menteri ikut campur di urusan pribadinya. Bangunan itu pun dibangun dengan uang pribadi raja. Ia tidak mau dengar penolakan itu. Okjung pun diangkat menjadi Jang Sukwon. Lalu para dayang memberinya selamat. Raja pun datang dan mengajaknya masuk bersama. Ratu Inhyun melihat mereka dengan sedih. Ibu dan kakak Okjung mendengar berita ini. Mereka pun senang. Okjung menemui Ibu Surijo untuk memberi salam. Ibu Surijo tersenyum lebar dan merasa senang. Ia ingin Okjung untuk melahirkan anak raja. Okjung pun menghadap Ibu Suri untuk memberi salam. Tetapi Ibu Suri menolak Okjung. Lalu ia menemui Ratu Inhyun. Ratu Inhyun berencana mengadakan perjamuan untuk Okjung. Okjung pun berterima kasih. Ibu Suri yang mendengar berita itu marah dan berencana untuk mengadakan pesta di tempat lain dan mengundang semua orang. Esoknya, saat Okjung datang ke pestanya, ternyata tidak ada siapapun di sana. Okjung pun marah. Siong pun menjelaskan kalau Ibu Suri sudah mengundang semua orang dan mengadakan pesta di tempat lain. Okjung langsung menuju pesta Ibu Suri. Okjung masuk dan berpura-pura datang terlambat karena ia salah lokasi. Ratu tampak tidak enak. Ibu Suri marah dan memintanya untuk pergi.
Ratu Inhyun menenangkan dan meminta Okjung pergi dulu. Ia akan mengadakan pesta di hari lainnya. Okjung kecewa dengan sikap ratu karena telah mempermalukannya. Ibu Suri marah dan mengusir Okjung. Tiba-tiba raja datang. Ia marah, bahkan Ratu Inhyun pun ada di sini, katanya. Sukjong membela Okjung dan membawanya pergi. Ibu Suri teriak karena kesal. Lalu penyakitnya kambuh lagi. Ia pun muntah darah. Sukjong menoleh dan kaget. Ia langsung menghampiri ibunya. Ibunya pun memanfaatkan keadaan untuk mengusir Sukwon dari istana. Para menteri juga terus mendesak untuk mengusir Sukwon. Raja murka dan melempar petisi itu. Okjung memutuskan untuk meminta maaf di halaman istana Ibu Suri. Para menteri tetap protes dan mengumpulkan sarjana untuk ikut protes. Raja yang mendengar berita itu sadar kalau Okjung memulai cara politik untuk melindungi posisinya. Raja berencana untuk melihat sebentar pertarungan Okjung dan Partai Barat. Menteri Min bertemu Okjung di jalan. Ia menertawakan Okjung. Okjung pun memanggilnya. Okjung pun jalan dan duduk di atas tikar di depan kediaman Ibu Suri. Ia terus berlutut sampai tengah malam. Ibu Suri tidak mau keluar untuk menemuinya. Hari sudah pagi. Okjung masih bertahan di depan halaman Ibu Suri. Ia terlihat pucat. Para menteri masuk ke kantor, tetapi Menteri Min tidak datang. Ia mengirim pesan untuk menghentikan protes dan bekerja seperti biasa. Semua orang bingung dan marah. Ternyata saat Menteri Min bertemu Okjung, Okjung mengancam Menteri Min atas kejadian saat ia dibakar di gudang dan berkata bahwa Dayangjo ada di tangannya. Menteri Min berkata kalau ini adalah yang terakhir kalinya dia mengancam. Okjung pun tersenyum. Siong datang dan mengatakan kalau para menteri sudah menghentikan protesnya. Okjung tampak senang. Okjung memancing Ibu Suri. Ibu Suri kesal dan keluar. Ibu Suri memarahi Okjung karena telah mencuri putranya. Okjung pun menjawab, "Putra Anda baru saja dicuri, tetapi saya hampir saja tidak mendapat kesempatan untuk memiliki putra saya sendiri. Kalau saja Yang Mulia tahu, ini akan sangat menyakiti hatinya." Ibu Suri berkata, "Apa kau mengancamku karena aku memaksamu meminum obat itu?" Raja ternyata ada di sana dan mendengar semuanya. Okjung pun membungkuk dan meminta maaf. Raja mendekat ke arah ibunya dan bertanya, apakah semua yang didengarnya benar? Ibu Suri memandang putranya dan hanya diam. Okjung menangis di depan raja. Sukjong menoleh dan bertanya kepada Okjung, "Jadi ini alasanmu menangis di malam itu?" Okjung pun menangis dan membungkuk.